And action. Udah nih? Deh. Oke. Halo, gue Abdel. Ini monolog gue. Gue pengen cerita, aduh ya sebelah mana ya? Karena kehidupan gue udah banyak, karena gue juga udah tua gitu. Jadi ada beberapa penggalan-penggalan waktu yang punya cerita masing-masing gitu. Tapi yang bermanfaat apa kira-kira ya? Mungkin gue cerita sekitar tahun 96 sampai tahun 2000 deh. Sampai tahun 2000. Itu masa-masa masa-masa terkelam lah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya buat anak-anak stand up yang masih muda dan lagi cari-cari jati diri. Karena gue lihat anak-anak stand up ini memang jiwa rebelnya tinggi banget dan bahaya kalau jalannya salah gitu. Artinya waktu itu gue umur-umur 25 sampai 30 tahun gitu. Waktu itu gue udah punya karir yang lumayan lah. Gue manajer Bagito. Bagito Group itu sebuah grup lawak paling mahal pada saat itu gitu. Paling ngetop, paling banyak jobnya, dan gue jadi manajer Bagito saat gue udah mulai pakau. Dan gue dan gue memutuskan untuk pindah dari Bagito itu supaya gue gampang pakau. Jadi ada kegoblokan yang sangat gitu buat teman-teman yang lagi make sekarang, bahwa lo sebenarnya bisa milih untuk nggak make, tapi lo tetap pakai, dan bahkan lo mengorbankan hal-hal lo yang lebih penting untuk kenikmatan sesaat gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan, karena di Bagito sering banget keluar kota, keluar negeri, dan gue harus bawa putau terus, jadi gue agak risih, takut ditangkap juga. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke tempat kerja yang lebih memfasilitasi gue pakai, maksudnya supaya gampang gue pakainya gitu. Gue pindah ke Taman Ria. Di situ gue jadi di entertainment, kayak entertainment manager gitulah. Itu kerjaan gue salah satunya adalah cari band untuk tampil setiap malamnya. Dan gue merasa difasilitasi karena ada band-band yang nyogok gue supaya bisa main di situ dengan putau gitu. Jadi supply aman dah tuh, BR selalu ada gitu. Tapi dengan berjalannya sering makainya, semakin goblok otak gue, semakin batu hati gue gitu. Jadi nggak peduli sama hal-hal yang lain gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih pakai juga merasakan itu gitu. Tapi sebenarnya ada kehidupan di luar yang menunggu lo untuk hadir gitu. Seperti keluarga lo, temen lo, karir lo, segala macam. Tapi pada saat itu nggak kepikiran gitu. Bahkan di saat itu aja gue nggak tahu ada band yang namanya Sheila on 7 lagi ngetopnya banget. Lah gue bisa blank gitu. Nggak tahu bahwa Sheila on 7 lagi booming-boomingnya gitu. Setelah gue ini baru, gue kemana saat itu ya? Sheila on 7 yang terjual jutaan kopi, yang semua orang tahu lagunya. Saat itu gue sampai tahun 2000-an gue bisa nggak tahu ya. Sheila on 7 artinya begitu banyak informasi-informasi yang ada yang gue nggak terima gitu. Gue tutup diri gue untuk menerima informasi-informasi, bahkan informasi-informasi yang populer yang ada gitu. Apalagi untuk informasi-informasi sadar jalan hidup ini gak benar segala macem gitu. Pernah satu masa gue juga di kehidupan gue itu semua aset gue udah hilang. Artinya aset pertemanan gue udah hilang, aset keluarga gue udah hilang, aset harta gue hilang, aset kerjaan gue hilang gitu. Dan pernah juga dalam satu masa gue itu digebukin sama semua keluarga gue, sama kakak, kecuali adik gue doang, sama kakak gue tuh, sama abang gue yang ternyata paling sayang sama gue. Begitu gue udah melewati masa-masa itu, gue berantem pukul-pukulan gitu, ditontonin orang sekampung gitu. Nggak ada yang mau misahin juga karena itu udah janganlah, masalah keluarga gitu. Dikeroyok saat itu, diseret-seret saat itu. Dan gue berpikir pada saat itu, ini gila nih keluarga gue, kok begini banget sama gue gitu. Padahal di saat yang bersamaan keluarga gue udah nggak tahan gitu dengan kelakuan gue, sehingga
hal seperti itu pun dilakukan, terpaksa dilakukan untuk nyetop langkah gue yang udah keterlaluan gitu. Jadi memang narkoba itu memang merubah semuanya lah, merubah semuanya. Ada fase-fase tertentu yang lo merasa terbantu dengan lo pakai gitu. Tapi pada ujungnya nanti akan susah, lo akan memilih, lo akan ketangkep, lo akan mati dalam keadaan durhaka lagi. Dalam keadaan nggak benar, atau lo ketangkep, atau lo sakit-sakitan gitu. Yang bisa bikin kita balik itu memang cuma diri kita sendiri gitu. Kesadaran orang, jalan orang untuk berhenti itu macem-macem gitu. Jadi gue juga selalu bisa mengambil empati buat orang yang sembuh pakai lagi, karena memang jalan untuk hidup sehat dari ketergantungan narkoba itu nggak mudah gitu. Recovery itu lifetime process katanya. Jadi lo memang seumur hidup lo selalu dalam keadaan recovering lah, present continuous tense gitu. Nggak bisa past tense, lo udah recovered gitu. Jadi memang selalu ada momen-momen lo gampang bisa tergelincir yang gue rasakan saat itu. Dan akhirnya gue jadi percaya bahwa ujian itu bukan cuma musibah, ternyata nikmat itu juga ujian. Dan gue termasuk orang yang gampang kepleset kalau dikasih ujian nikmat saat itu. Begitu uang ada, begitu kemudahan ada, gue cenderung untuk terpleset lagi. Mungkin kesadaran bahwa nikmat adalah ujian juga telat gue dapetnya gitu. Bahwa ternyata apa yang gue dapetin, gampang dapat duit dari sana sini, ternyata ujian buat diri gue. Jadi menghandle kesuksesan itu sama sulitnya dengan menghandle kesusahan sebenarnya gitu. Jadi pada saat lo punya uang, lo saat lagi ada di atas gitu, kemungkinan untuk berbuat salahnya pun lebih banyak karena fasilitas yang lo punya juga lebih banyak untuk bandel. Apalagi kadang-kadang orang bandel itu nggak bandel karena nggak punya dana untuk bandel gitu. Bandel itu ada harganya, jadi pada saat lo punya uang, lo bisa beli deh kebandelan itu gitu. Jadi, saat itu gue berada di posisi itu, di mana ada masanya gue punya keleluasaan untuk ngebeli kebandelan gitu. Untuk orang-orang yang ya di luar orang yang jangkis lah gitu, untuk orang-orang jangkis memang kelihatannya goblok banget itu orang-orang yang jangkis, tapi buat kami yang jangkis ataupun yang pernah jangkis, semua rasa yang kami rasain itu susah dimengerti sama orang-orang gitu. Semua pengen sembuh gitu. Jarang gue temuin teman gue yang memang pengen mati dalam keadaan pakau atau keadaan aktif gitu. Jadi buat gue sih pada saat itu menyikapinya gitu. Sadar ada hal-hal yang masih bisa kita capai gitu saat itu. Semuanya udah kacau gitu. Karena begitu kita ketergantungan, semuanya lingkungan kita juga ketergantungan. Bapak, ibu kita juga ketergantungan sama semua yang kita lakukan. Dulu pada masanya gitu, bangun tidur terus bersin, acim. Paling nggak rice cooker hilang itu. Jadi ke BD gitu. Hashim sekali rumah lo udah nggak aman. Hashim 2 kali jam tangan bapak lo hilang. Hashim 2 kali TV. Bahkan gue sempat pernah di BD ada orang yang bawa TV, belakangnya masih anget. Artinya lagi dipakai itu, lagi ditonton sama keluarganya. Dibawa begitu ke BD. Segitu gilanya gitu. Semua hal yang adiktif pasti akan menyebabkan seperti itu. Lo mau putau, kalau mau sabu, kayak mau sinte, kayak apakah semuanya gitu. Karena yang diserang tuh mental kita. Jadi mental kita yang sakit gitu. Di BD mah ada aja ininya. Pernah satu kejadian, ada 2 orang yang mau beli ini, gue lagi nongkrong di BD. Yang pertama datang mau beli, cerita mobilnya habis kemalingan. Tipnya pada saat itu. Yang kedua datang bawa tipnya. Berarti yang maling yang pakau kedua itu.
Dah gue bilang bisa begini ketemu di sini ya. Ya namanya speak junkies lah, ada aja yang yang diomongin. Tapi ya begitu dahsyatnya dah. Semuanya punya kadar masing-masing gitu. Ada di lingkungan itu, kalau kita nggak cepet cabut, ya lo akan terus berada di lingkungan itu. Jadi pertama yang harus gue lakukan adalah cabut dari lingkungan itu. Mau dibilang sombong kayak, mau dibilang belagu kayak, mau dibilang kagak tahu diri. Tapi pada dasarnya gue nganggep gue tidak sebegitu kuat untuk tetap berada di lingkungan itu gitu. Jadi ada di lingkungan itu tuh membuka kesempatan besar gue untuk relapse, untuk balik lagi, sehingga gue lebih memilih untuk nggak usah lagi lah ada di tempat itu gitu. Jadi banyak kehilangan teman-teman juga, tapi artinya kehilangan teman yang kayak gitu adalah sebuah hal positif gitu, karena punya teman yang seperti itu sama juga lo ngegerogotin diri lo sendiri gitu. Kesadaran-kesadaran ini memang setiap orang sekali lagi punya momentum yang berbeda-beda. Nah, gue tuh saat itu gue nyari momentum gue sendiri untuk sadar. Rehab juga beberapa kali gue lakukan. Ada rehab yang pernah gue lakukan itu di pesantren Suralaya di Tasik, namanya Inabah. Pesantren itu gue baru menemukan formula bahwa kebahagiaan itu memang tergantung dari mindset kita. Gimana kita mau menyusun atau menentukan level bahagia kita. Saat itu pada saat di pesantren itu gue bangun pagi punya rokok gudang garam filter 2 sama kopi, udah bahagia banget. Karena memang kehidupannya cuma begitu-begitu aja. Ya, kehidupannya cuma begitu aja. Dibangun jam 2 pagi dibangunin, semuanya tuh bergerombol sama-sama mutau namanya, muandi taubat. Yaelah, di istilah-istilahnya juga pakai gitu, mutau, muandi taubat. Jam 2 pagi semuanya mandiin, diguyur sambil didoain. Terus habis itu kita disuruh sholat sampai zikir sampai subuh. Sampai selesai subuh. Isinya sholat sama zikir doang. Sampai subuh selesai, istirahat sebentar, dikasih tiduran sebentar, ntar matahari muncul pertama kali kita bangun lagi untuk sholat lagi, menghormati matahari, sholat suruk kalau nggak salah namanya. Selesai itu kita disuruh mandi, tunggu sebentar untuk sampai ke sholat duha. Sholat duha, habis itu zikir lagi, selesai jam 9 baru kita sarapan. Sarapan udah dikasih agak bebas sedikit, nunggu zuhur. Zuhur begitu lagi, kita sholat lagi. Sampai zikir lagi, sampai jam 2 kita boleh makan siang. Habis itu kita sebentaran dong udah sampai asar, kita sholat lagi sampai asar, sampai setengah jam sebelum maghrib disuruh mandi. Habis itu kita maghrib, sholat lagi, terus zikir sampai isya. Sampai isya, habis isya zikir lagi sampai jam 10 baru kita makan malam. Setelah itu tidur, ulangi sampai jam 2. 1 tahun gue merasakan ritme hidup yang kayak begitu. Sehingga kebahagiaan gue tuh udah nggak macem-macem lagi, udah. Kita sholat tuh sehari 17 rakaat ya, kalau yang wajib. Waktu gue di Inaba itu, sholat di jumlah jambleh semuanya. 108 rakaat, semua sholat sunat ada, kecuali sholat minta hujan aja yang kagak di sana. Semua sholat sunat beneran ada. Sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat birrul walidain, lo pada denger nggak? Ada sholat birrul walidain, sholat yang menghormati orang tua. Zikirnya juga lo sampai serak, harus sampai serak. Kalau enggak berarti lo belum. Kalau lidah lo aja nggak berzikir, gimana hati lo, katanya. Anjay. Jadi disuruh. Jadi kalau ada anak baru nih datang nih sholat 2 hari, suaranya belum serak, lo digebukin. Karena memang tradisinya begitu, anak baru digebukin. Anak baru beragak sakau mah digebukin abis. Lalu di sini orang anak bandel semua. Ada yang dibohongin mau ada pemotretan, masukin ke dalam. Ada yang bilangin mau beliin mobil, masukin ke dalam ke pintu hijau. Nah gue kagak tahu. Gue pikir gue mau ke Suralaya, waktu itu belum ada internet segala macam kan, tahun 98 atau 99 gitu. Dianterin gue sama keluarga gue kayak mau berangkat haji. Berarti itu nanya di tukang rokok, mana Suralaya tempat pengobatan narkoba. Gue mau ke pesantrennya karena gue mau nyantren. Ditunjukin sama tukang rokok, oh no, 50 meter dari tukang rokok. Ternyata rehabilitasi. Salah masuk, gue setahun nggak bisa keluar dari pintu itu.
Masuk ke pintu itu udah kelar. Begitu ditanya siapa yang mau masuk, gue bilang gue, pada kaget karena nggak pernah ada orang yang masuk ke situ secara sukarela, dibohongin semua sama keluarganya. Atau abis kerja polisi, nego-nego mungkin ya, habis itu ya dimasukin ke pesantren. Dan macam-macam kehidupan di sana. Ada yang udah 1 tahun gue masuk nih, dia udah 1 tahun di situ. Ngobrol-ngobrol udah lama. Karena isinya kan sholat terus. Del, lo tahu nggak? Gue selama di sini gue sholat nggak pernah wudhu. Goblok banget itu orang ya. Emang cuma jadi kegiatan aja di situ, bukan begini. Ya tergantung kitanya mau gimana. Tapi gue menemukan air saking tidak ada kegiatannya. Gue coba nikmatin apa yang gue dapet di situ. Sholatnya gue benerin, zikirnya juga gue nikmatin. Akhirnya memang keisi jiwa-jiwa kita gitu. Jiwa-jiwa kosong kita tuh keisi. Ya terserah lo punya keyakinan macam-macam ya. Lo Kristen ya gimana caranya, Buddha gimana caranya. Tapi Islam melakukan hal itu untuk pengayaan jiwa lo. Dan itu berhasil gitu. Tapi berhasilnya di situ doang karena keluar lagi pakai. Jadi ngebentengin orang jangkis gitu. Kalau direhab ya sembuh ya pasti sembuh, orang nggak keluar, kagak ada barang yang masuk. Begitu keluar dapat suasana baru ya dapat lagi BD-BD baru gitu. Jadi memang yang dibentengin itu sebenarnya diri kita sendiri supaya begitu kita keluar dari rehab itu benteng itu tetap ada. Nah itu yang sering hilang gitu buat teman-teman yang bolak-balik relapse gitu, bolak-balik pakai gitu. Karena sakau itu, suges itu macam-macam. Setiap orang ada yang ketemu teman biasa pakai ngeliat mukanya tuh mules, ada. Jadi orang gak mau ketemu tuh. Gue ketemu Geeng dulu, mules karena gue pakau sama dia mulu. Sampai satu saat gue pakau di pom bensin. Setiap gue ke pom bensin, itu keingetan gue tuh pengen ke WC-nya aja langsung. Karena hampir setiap perjalanan gue tuh kalau mau berangkat kerja, gue pakau tuh dalam kondisi kerja semuanya. Jadi berangkat kerja, mampir dulu ke pom bensin buat pakau. Sehingga memorinya tuh kenceng banget. Yang itu yang dibilang suges. Makanya ada orang yang dengerin musik dung langsung mules karena dia ingat stadium misalnya gitu. Terus ada yang ngeliat yang cewek cakep langsung sange. Itu sih emang orang-orang ya. Jadi emang benar-benar macam-macam gitu. Jadi buat yang keluarganya atau kita teman-teman yang punya teman lagi aktif pakai, maksudnya ada sedikit pengetahuan juga bagaimana caranya. Apalagi punya temen yang udah cerita gue pengen berhenti ini gimana caranya ya, diajak ngobrol aja karena masing-masing punya suges sendiri-sendiri untuk ini. Kalau yang nyabu ngeliat gelas-gelas beling-beling gitu kayak cangklong jadi suges, ada yang ngeliat aluminium foil gitu buat burger kan tuh ada aluminium foil jadi suges, ada gitu. Ada yang lihat tembakau jadi ini, banyak lah buat teman-teman yang ngerasa punya teman harus dibantu gitu. Ya sama-sama saling tahu aja gimana cara untuk nyelesain itu. Dan buat yang masih aktif, yang gue yakin juga gak bakal nonton kalau aktif ini. Ngapain juga nonton beginian gitu. Pada satu saat kelewat seliweran gitu, anak stand up ada yang masih pakai gitu. Ya segera menemukan ininya aja, menemukan jalannya untuk berhenti karena gue tahu perjuangannya gitu. Sama-sama kita nemuin benteng kita sendiri gitu dan mudah-mudahan itu langgeng bentengnya sehingga bisa mati kita dalam keadaan clean gitu. Dan sebelum mati katanya dalam keadaan clean lo belum sembuh. Orang sembuh narkoba itu pada saat lo mati dalam keadaan lo clean, nah itu baru sembuh. Gue juga masih harus menjaga-jaga semua hal yang mendekat gitu. Nah, teman-teman juga yang merasa masih ya coba aja dijaga-jaga supaya tidak lebih parah, tapi berhenti ya memang harus berhenti, nggak ada ngurang-ngurangin gitu. Berhenti ya udah, sekedar berhenti. Toh dulu kita juga sebenarnya awalnya nggak pakai-pakai gitu. Sebenarnya ada juga kehidupan
di luar make-make gitu. Oke, itu aja cerita gue. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi gue mau cerita yang lucu-lucu, tapi begitu gue denger Isman nangis, udah nggak apa-apa kali ya cerita begini ya. Mudah-mudahan. Tadinya gue pengen ceritain anaknya Isman juga biar gue nangis lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa berguna, bisa jadi peringatan gue juga. Semakin banyak gue ngomong kayak gini, harusnya jadi benteng juga buat gue supaya gue nggak relapse lagi. Dan buat yang masih cari-cari jalan, mudah-mudahan cepat ketemu. Mudah-mudahan yang udah berhenti nggak pernah pakai lagi. Terima kasih, gue Abdul Aryan. Terima kasih udah dengerin monolog gue.